Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gian Dwi Putra. Saya dari kelompok X Profesi Nurse Keperawatan Universitas Andalas yang sedang menjalankan siklus keperawatan keluarga. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan edukasi atau memberikan penyuluhan pada Ibu Y dengan topik diabetes mellitus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, saya Gian Dwi Putra. Pada pertemuan kali ini, sesuai dengan kontrak kita sebelumnya, kita akan melakukan penyuluhan atau edukasi tentang diabetes mellitus atau disebut juga dengan kencing manis. Pada hari ini kemungkinan kita makan waktu sekitar 20-30 menit. Apakah Ibu bersedia? Tersedia. Baiklah Bu, karena kondisi dari Indonesia atau dunia yang sekarang sedang tidak baik atau dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga saya tidak bisa atau bertemu atau bertatap muka langsung dengan Ibu untuk memberikan penyuluhan atau memberikan edukasi. Oleh karena itu, kita menggunakan komunikasi virtual untuk mengadakan edukasi dan pemberian penyuluhan kepada Ibu. Baiklah Bu, bisa kita mulai Bu? Bisa. Baik, apa Ibu sudah melihat PowerPoint atau tayangan di atas di layar Ibu? Sudah Pak. Baiklah. Baik Bu, kita masuk dengan materi atau penyuluhan yang akan saya berikan. Sebelumnya, saya ingin bertanya pada Ibu, apa yang Ibu ketahui atau yang Ibu tahu tentang diabetes? Ada nggak Ibu tahu sebelumnya tentang diabetes itu apa? Yang Ibu tahu aja tentang diabetes. Sebelumnya belum tahu diabetes itu. Belum tahu. Yang Ibu tahu diabetes atau kencing Belum manis tahu itu? Pak depan kalau kita. Belum tahu ya Bu? Ya belum tahu Pak. Oh, belum tahu. Baik, di sini saya beritahu diabetes atau disebut juga dengan kencing manis merupakan kadar gula di dalam darah yang tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin. Jadi di sini apabila kadar gula darah kita yang tinggi karena tubuh kita tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin yang berguna atau berfungsi untuk tubuh kita tersebut. Untuk tanda dan gejala yang Ibu rasa, kan Ibu sudah dalam satu tahun ini gula Ibu tinggi ya Bu. Satu tahun ini Ya. gula Ibu tinggi. Ada nggak Ibu merasa tanda-tanda dan gejala yang Ibu rasa apa yang berbeda dari sebelumnya yang Ibu tahu? Sering ngantuk, mata nggak kabur. Mata kabur. Ada lagi? Ya badan lemas. Badan lemas. Baik, bagus sekali Ibu ya. Ibu sudah bisa menyebutkan beberapa dari tanda dan gejala dari diabetes mellitus tadi atau kencing manis biasanya. Biasanya orang-orang menyebutnya kencing manis ya Bu. Di sini tanda dan gejala dari diabetes mellitus atau kencing manis seperti yang Ibu tunjukkan tadi itu sudah
bagus dan masuk dalam tanda gejala ini, seperti yang pertama kencing manis, yaitu sering kencing. Yang kedua, rasa haus yang berlebihan. Yang ketiga, rasa lapar yang berlebihan. Yang keempat, pandangan kabur. Yang kelima, mudah lelah. Yang keenam, kadar gula darah itu yang tinggi. Yang ketujuh, luka lambat sembuh. Apabila ada luka, itu biasanya lambat sembuh pada penderita gula. Dan yang kedelapan, yaitu berat badan turun drastis. Jadi turun drastis itu, cepat perubahan berat badan dari yang sebelumnya gitu Bu. Jadi dari beberapa tanda dan gejala ini ada Ibu sudah mengetahui gitu ya. Untuk gejala Iya, Pak. gejala khasnya itu seperti buang air kecil pada malam hari, lapar, berat badan menurun. Ada juga gejala yang tidak khas yang lainnya, yaitu seperti kesemutan, gatal di daerah genital, keputihan, infeksi sulit sembuh, penglihatan kabur, cepat lelah, mudah ngantuk, dan sering timbul bisul. Jadi untuk penyakit gula atau penyakit kencing manis atau diabetes mellitus ini bisa terjadi pada siapa saja, baik itu dari ras atau keluarga yang memang terkena, bisa siapa saja terkena dari penyakit gula tersebut atau penyakit diabetes mellitus. Untuk faktor resiko atau penyebab dari penyakit diabetes mellitus, Ibu tahu nggak apa-apa aja? Atau Ibu pernah tahu atau membaca sebelumnya nggak? Faktor resiko atau apa sih yang bisa Belum tahu, Pak. menyebabkan saya? Belum tahu ya Bu. Baik, di sini saya beritahu Belum tahu, Pak. ada beberapa faktor risiko pada diabetes di sini, yaitu seperti obesitas. Obesitas di sini adalah berat badan yang berlebih. Berat badan berlebih di sini seperti yang tidak sesuai dengan tinggi dan beratnya. Yang kedua yaitu kadar kolesterol yang tinggi. Yang ketiga hipertensi. Yang keempat ada karena faktor merokok, dan yang kelima ada faktor kurangnya aktivitas atau jarang bergerak atau jarang berolahraga gitu ya Bu. Iya, Pak. Untuk komplikasi dari DM, yaitu komplikasi di sini maksudnya apa yang bisa terjadi akibat lebih lanjut apabila penyakit diabetes mellitus ini tidak diobati atau kita abaikan. Yang pertama bisa terjadi kerusakan ginjal, bisa terjadi infeksi atau gangren pada kaki, bisa impoten, bisa terjadi penyakit jantung, bisa stroke, buta, gigi goyang atau tanggal, dan hipoglikemia atau kadar gula darah yang terlalu rendah. Untuk pencegahan di sini yang bisa Ibu lakukan, yang bisa saya sarankan untuk Ibu, yaitu pertama kita melakukan atau Ibu melakukan pengecekan kadar gula darah secara teratur. Pengecekan kadar gula darah secara teratur. Yang kedua, Ibu mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga pola makan yang baik. Yang ketiga, Ibu menjaga berat badan yang ideal. Dan yang keempat yaitu Ibu melakukan latihan jasmani secara teratur, seperti jalan pagi atau lari pagi. Yang penting ada melakukan aktivitas fisik dalam seharinya gitu Bu. Gimana Bu? Ngerti Bu? Ngerti, Pak. Untuk mendapatkan atau mengetahui cara mencapai tujuan tersebut tadi, yaitu yang pertama yang harus kita lakukan dan Ibu lakukan, yaitu pertama kita merencanakan pola makan yang sehat tadi seperti yang saya sebutkan. Yang kedua, kita menjaga aktivitas fisik atau kita berolahraga. Yang keempat yaitu kita meminum obat secara teratur dan tepat waktu. Dari tiga hal ini kita dapat menjaga kadar gula darah kita gitu Bu. Di sini saya
bertanya, apakah Ibu tahu makanan, mengetahui sebelumnya atau tidak makanan apa yang dianjurkan untuk penyakit diabetes dan makanan apa yang tidak boleh atau dilarang untuk orang yang sudah terkena penyakit gula atau penyakit diabetes itu, Bu? Ada Ibu, ada mengetahuinya? Ibu mengetahui nggak? Tahu Ibu? Iya, makan tidak boleh, harus makan sayur yang banyak. Makan sayur yang banyak, Makanan harus makan banyak buah, makan banyak makan buah, sayur-sayur, makan sayur-sayur. tidak ya, Kalau yang dilarang atau yang nggak boleh tidak ada nggak boleh Ibu? banyak makan nasi. Makan nasi. Terus Bu, ada lagi Bu? Dah. Makan nasi jangan banyak. Oh, ya, apa lagi Bu? Gula pasir tidak boleh. Oh, baik. Bagus Ya cuma sekali. itulah yang tahu. Baik Bu, bagus, bagus sekali. Ibu sudah bisa menjelaskan sedikit apa Ya makanan Pak. yang boleh, apa makanan yang tidak. Jadi di sini saya jelaskan kembali. Jadi makanan yang baik yang bisa dimakan oleh penderita diabetes mellitus yang baik yaitu seperti sayuran dan buah dalam jumlah tertentu. Jadi buah di sini yang dianjurkan itu buah yang tidak terlalu manis atau kurang manis seperti apel, jeruk, alpukat, dan nanas. Itu buah yang dianjurkan. Adapun untuk makanan yang tidak boleh dimakan pada penderita diabetes mellitus atau kencing manis yaitu gula pasir, gula jawa, madu, itu merupakan sumber yang manis-manis itu ya Bu, seperti sirup, Ya Pak. selai, susu kental manis, es krim, minuman botol yang ringan seperti kayak Sprite atau Coca-Cola gitu, dan buah yang dalam kaleng gitu Bu. Kue-kue manis, dodol dan kek, abon, dendeng, sarden, dan kecap manis. Yang di situ itu adalah makanan yang tidak boleh atau tidak boleh dimakan. Untuk di sini ada perawatan kaki pada pasien diabetes mellitus, yaitu rentan pada penderita diabetes mellitus untuk menjaga perawatan kakinya. Yang pertama yaitu tidak boleh berjalan tanpa alas kaki ya Bu, termasuk di pasir atau Ya di Pak. air. Ibu usahakan dan ibu gunakan sendal atau alas kaki kemanapun ibu berjalan. Yang kedua yaitu periksa kaki ibu setiap hari dan laporkan pada dokter apabila ada bagian yang terkelupas atau kemerahan atau luka. Karena di sini seperti yang dijelaskan di atas tadi, pada penderita gula atau kencing manis atau diabetes mellitus rentan atau perlukaannya bagian daerah luka itu lama sembuhnya gitu. Yang ketiga yaitu periksa alas kaki dari benda asing sebelum memakainya gitu. Takutnya ada paku atau jarum yang menempel pada alas kaki yang ibu gunakan. Yang keempat yaitu selalu menjaga kaki dalam keadaan bersih. Lalu potong kuku ibu secara teratur, gunakan kaos kaki dari bahan yang tidak menyebabkan lipatan pada ujung kaki. Dan ibu menggunakan sepatu tidak boleh terlalu sempit ya Bu, atau terlalu longgar. Jadi usahakan pas ya Bu kalau sepatu ibu. Lalu Ya Pak. jangan gunakan bantal atau botol berisi air panas untuk kaki. Di sini ada juga untuk menjaga diet ibu pada tujuan diet untuk penderita diabetes mellitus. Yang pertama itu menurunkan kadar gula darah, menurunkan gula darah menjadi negatif,
mencapai berat badan normal dan dapat melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasa. Baik, di sini itu yang saya dapatkan, itu yang saya dapat jelaskan ke Ibu. Ada pengertian, tanda gejala, komplikasi, makanan yang dianjurkan, makanan yang tidak dianjurkan, serta tujuan dari diet atau menjaga perawatan kaki pada penderita pasien diabetes mellitus. Sebelumnya, dari hal-hal tersebut, ada yang ingin Ibu tanyakan nggak? Ada Pak, ini yang saya tanyakan, apa saja gejala yang khas pada penderita DM kencing manis? Oh, baik Bu. Pertanyaan yang bagus ya Bu. Pertanyaan Ibu, apa saja gejala yang khas yang diderita pada penderita diabetes mellitus? Itu ya Bu? Iya Pak. Baik Bu. Di sini tadi saya juga sudah menjelaskan apa saja gejala yang khas atau gejala yang sering kita temukan pada penderita diabetes mellitus. Bisa kita sama-sama lihat. Yang pertama yaitu perubahan dari seperti biasanya, yaitu kita sering buang air kecil Bu pada malam hari. Itu terutama pada malam hari yang tidak biasa pada sebelumnya gitu. Yang kedua, kita cepat merasa lapar dan haus, padahal jarak makan kita sebelumnya itu dempet, tapi kita sudah merasa lapar dan haus. Yang ketiga yaitu berat badan kita menurun. Jadi dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan, pada penimbangan sebelumnya, berat badan kita itu menurunnya secara drastis gitu. Misalkan dari 65 ke 50 kayak gitu Bu. Dan yang keempat yaitu kita cepat merasa lelah dan mengantuk, tidak seperti biasanya gitu. Jadi 4 gejala ini merupakan gejala khas yang diderita atau yang dirasakan oleh penderita diabetes mellitus. Itu Bu. Bagaimana Bu? Apakah sudah jelas Bu? Pak, terima kasih. Sangat berkesan kami yang mengidap penyakit diabetes ini. Senang sekali mendengar pembicaraan Bapak. Ya, terima kasih kepada Bapak kami ucapkan. Baik Bu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya berikan untuk Ibu dan keluarga itu dapat berguna dan diterapkan nantinya pada sehari-hari, seperti Ibu menjaga pola makan Ibu melakukan pengecekan gula darah secara teratur, dan Ibu melakukan aktivitas fisik atau berolahraga setiap harinya gitu. Baiklah Bu, karena kondisi di Indonesia dan di dunia serta di daerah kita yang sedang tidak baik karena kondisi pandemi COVID-19, kita tetap harus menjaga kesehatan kita, dan kita juga harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tetap jaga kesehatan. Kalau Ibu bepergian keluar, Ibu juga menggunakan masker dan membawa hand sanitizer untuk jaga-jaga dan memproteksi diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya Bu? Ya Pak, terima kasih Pak. Baiklah Bu, terima kasih atas partisipasi Ibu dalam mendengarkan apa yang kita laksanakan pada hari ini. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk Ibu dan untuk kita semua. Saya akhiri sesi ini ya Bu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.